pemerintah ini ibarat lagi, ini presiden ya Prabowo lagi nyetir gitu kan, lagi nyetir sebuah armada besar gitu, atau bis katakanlah dengan penumpang yang di situ. Kalau udah ugal-ugalan tuh ya harus diteriakin gitu, supirnya nggak bisa gitu kan. Ini fiskal kita lagi sempit banget gitu kan. Ini kepastian hukum untuk investasi juga lagi awut-awutan gitu. Tidak ada misalnya ngomongin soal ini, tapi nanti kita akan backup nih biayanya, kayak gitu nggak akan ada ya di kabinet bayangan ini. Wah, itu bisa masuk dapat SP barangkali ya. Sebenarnya kalau ada udah titipan-titipan untuk ngomongin sesuatu, karena kita rapatin bareng-bareng tuh, misal saya mau merespon ini nih gitu, gimana teman-teman gitu. Itu kita bicarakan bareng-bareng tuh. Saya melihat ada 3 nama besar di dalam webnya kabinetbayangan.id. Di situ ada Prof. Uceng. Ya, Prof. Zainal Arifin Mokhtar, kemudian juga ada Pak Eri Riana, Ketua KPK, sama Mbak Bibip ya, Bivitri Susanti. Seberapa besar peran mereka setelah kabinet ini terbentuk dan mulai bekerja? Apakah mereka masih tetap mengawasi atau jangan-jangan begitu ada yang tadi seperti ternyata ada nih yang dari crowdfunding, ada titipan dari perusahaan ini gitu, dari korporasi ini, kemudian apakah itu tetap diawasi oleh senior-senior ini? Jadi kan ada pikiran dari teman-teman untuk bahkan mengupgrade panel ini, para senior ini. Jadi kami akan mencari tokoh-tokoh bangsa yang bisa menjadi jangkar moral, satu begitu kan. Yang kedua, bisa memantau kami juga begitu. Kami akan rencanakan akan expand nih. Jadi nggak cuma 3 orang ini. Jadi semakin banyak yang melihat, mengawasi, memberikan masukan, tokoh-tokoh bangsa akan semakin baik begitu. Dan memang kita cari juga yang bukan orang politik gitu kan. Jadi bisa jadi 3 ini akan bertambah ke depan, Mas. Jadi kalau ada tokoh bangsa yang ingin menjadi advisor dari kami sangat welcome begitu. Dan secara tidak langsung akan menjadi dewan pengawas mungkin ya, dalam tanda kutip, terhadap kerja teman-teman. Ya ibaratnya yang akan menjawer. Betul, ini kan teman-teman bentuk kabinet bayangan untuk menjawer pemerintah. Betul. Kabinet merah putih yang bekerja tidak sesuai atau yang tidak bekerja tidak pro rakyat lah gitu kan ya. Betul. Artinya pada saat teman-teman kabinet bayangan bekerja ini tentu saja harus ada orang yang akan menjawer teman-teman, akan memecut teman-teman supaya kalian tuh ya kerjanya benar, jangan mengkritik tapi tanpa ada faktor yang jelas, data yang jelas gitu. Dan kami juga berencana selain ngasih rapor ke pemerintah, kami akan berikan laporan berkara juga ke publik kan. Apa yang sudah kami kerjakan begitu dalam setiap 3 bulan itu kami akan laporkan juga gitu. Laporan pertanggungjawaban. Betul. Nah, kemarin pada KPI-nya seperti apa, Mas? KPI-nya kerjanya teman-teman ini nanti. Ini jujur memang masih sangat dibahas, sangat detail sekali dengan teman-teman ya, bareng-bareng, karena mostly adalah orang sibuk gitu. karena memang bekerja aktif di tempat pekerjaan masing-masing gitu. Betul. Mostly orang sibuk gitu kan. Ada yang bahkan 2 orang itu yang home base-nya nggak di Indonesia gitu kan. Mbak Irma itu di Amerika, kebetulan lagi pulang. Isna itu home base-nya di Belanda, kebetulan lagi pulang gitu. Jadi cara kami sedang membicarakan masing-masing, mendiskusikan ini kira-kira apa target-target per menteri yang harus dicapai ya begitu. Supaya nanti kita bisa evaluasi. Itu satu sedang kami bicarakan. Tapi yang jelas begini, kami itu ada di tengah, Mas. Ke bawah ke rakyat, ke atas ke pemerintah begitu. Kami jadi kanalnya. Nah, kami akhirnya berencana kan buat 2 indikator. Indikator ke rakyat seperti apa gitu. Yang jelas secara outcome ya, kami berharap kami bisa menjadi kanal baru di mana publik itu bisa menyalurkan kegelisahannya gitu, aspirasinya. Lalu ke atas sejauh apa bahasa kami itu tadi, kalau mengutip Holston tadi, daya ganggu. Daya ganggunya. Nah, daya ganggu. Jadi supaya pemerintah ini ibarat lagi, ini presiden ya Prabowo lagi nyetir gitu kan, lagi nyetir sebuah armada besar gitu, atau bis katakanlah dengan penumpang yang di situ gitu. Kalau udah ugal-ugalan tuh ya harus diteriakin gitu, supirnya nggak bisa gitu kan. Ini fiskal kita lagi sempit banget gitu kan. Ini kepastian hukum untuk investasi juga lagi awut-awutan gitu, nggak bisa diterusin guys. Itu kami rasa kami akan menjadi ya speaker lah gitu kan untuk memperkuat daya ganggu. Harapannya kalau bisa berhenti begitu, dalam artian ugal-ugalan itu ya di stop lah, cari alternatif yang untuk mengurangi meminimalisir ugal-ugalan itu tadi kan ya. Betul. Dan ini kelihatan kok Mas. Kemarin contoh misalnya tadi ngobrol pidato presiden terakhir itu pakai teks. Di Sumedang ya? Di Sumedang. Kalau nggak pakai teks, ngomongnya ngawur gitu kan. Dan sambutan publik negatif, sambutan pasar negatif gitu kan. Jadi saya rasa komunikasi publik ini nggak bisa dientengin gitu.
Nah, kami memperkuat daya tawar di komunikasi publik ini. Inilah yang akan kami manfaatkan sebisa mungkin, kami eksploitasi sebisa mungkin agar apa? Legitimasi publik itu makin besar supaya pemerintah dengerin gitu. Lewat apa komunikasi publik yang akan disampaikan? Sementara ini kan partner kami adalah teman-teman media nih. Ya. Partner kami adalah teman-teman media. Yang kedua adalah media sosial. Yang ketiga platform masing-masing. Jadi kita akan coba bangun legitimasi lewat satu komunikasi langsung dengan publik gitu kan. Lewat platform digital kita manfaatkan sebisa mungkin. Kita bikin platformnya dalam waktu dekat. Kemudian yang kedua media sosial. Kemudian juga pertemuan-pertemuan. Kita akan bikin nanti Mas. Mungkin menteri ini akan bikin diskusi publik di sini. Teman-teman bisa datang langsung menyampaikan aspirasinya secara langsung. Dari situ Dan kita itu akan terbuka ya. dan itu terbuka dan itu akan kita himpun semua yang masuk gitu kan. Kita olah bareng-bareng dan itu akan menjadi bahan senjata kita semua begitu. Cuma yang jadi pertanyaan ini tadi ada 2 menterinya ternyata tidak berdomisili di Indonesia. Satu di Amerika, satu di Belanda. Untungnya Presiden Prabowo waktu di Sumedang pidato pakai teh. Kalau nggak takut teman-teman kabinet bayangan ini ternyata ini londo irengnya gitu. Kalau perkara takut, kami rasa teman-teman ini kan urat takutnya udah putus, jadi kami cari itu yang berani gitu kan. Iya. Jadi yang emang ya udah gitu. Jadi kalau tidak dalam koridor mencelakai, baru sekedar framing di media gitu kan, serangan buzzer dan sebagainya itu masih bisa diantisipasi. Memang yang harus kami pikirkan bersama-sama adalah mitigasi-mitigasi yang paling beresiko itu apa? Itu yang juga sedang kami pikirkan bareng-bareng gitu kan. Ini jangan sampai tiba-tiba ada teman ya ini amit-amit ya jangan sampai jadian kena siram air keras gitu ya. Kan udah pernah kan. Ya. Itu yang harus dimitigasi juga kan. Betul. Yang paling beresiko itu yang sedang kita pikirkan bareng-bareng nih. Itu jangan sampai kejadian gitu. Kamu pernah ngobrol sama Bakom nggak sih Mas? Bakom pemerintah? Belum ya? Belum. Apa namanya? Bahwa kami mendirikan ini, kami akan memberikan masukan pada pemerintah. Belum sampai segitu kali ya. Mungkin lebih kepada pengenalan diri. Ini loh yang kita lihat bahwa Bakom itu mungkin belum bekerja dengan baik kayak gitu-gitu. Ya, Udah jadi pernah ngobrol. Kalau ke Bakom langsung enggak ya, tapi kemarin kita sampaikan juga di konferensi pers gitu. Masalah pemerintah hari ini komunikasi publik. Ya. Ada badan komunikasi pemerintahan, ada Kominfo, terus kemudian ada banyak juru bicara, ada banyak penasihat presiden bidang komunikasi khusus langsung. Tapi ya komunikasi publiknya berantakan gitu. Ini semua buyar ketika pemimpinnya ngomong londo ireng gitu kan. Ini buyar ketika pemimpinnya ngomong antek asing begitu kan. Itu buyar semua komunikasi publiknya dan menurut kami kelemahan pemerintah ini bisa jadi kekuatan bagi kami di kabinet bayangan begitu. Dengan kami memperbaiki komunikasi publik, komunikasi ini kan 2 arah namanya komunikasi ya. Jadi dari pemerintah ke publik, publik ke pemerintah. Sementara sekarang satu arah gitu. Arahnya pun kadang melenceng gitu, negatif gitu. Nah kami coba untuk bangun komunikasi publik yang kami ke publik, publik ke kami juga sampaikan kepada pemerintah lewat ruang publik juga begitu. Ada target berapa lama kabinet bayangan ini akan berjalan? Obrolan kami sih kita coba evaluasi mungkin dalam 6 bulanan gitu. 6 bulan. 6 bulan berjalan kita akan evaluasi seperti apa. Kami sih berharap teman-teman yang ada di sini lanjut dan semangat gitu kan. Kita lanjut terus. Kalau misalkan memang ada sektor yang esensial yang belum masuk, kita tambah pasukan begitu. Ya. Kita melihat 6 bulan ini akan dievaluasi. Kalau seandainya dalam 6 bulan ini tentu saja akan ada catatan-catatan atau evaluasi kebijakan yang akan disampaikan oleh teman-teman di kabinet bayangan. Saya membacanya kan karena ada menyebut alternative state of nation. Artinya saya membayangkan wah pada saat pidato nota keuangan nanti ini akan ada nota keuangan tandingan nih. Pidato enggak sampai ke sana ya? Enggak lah karena presidennya kan masih sama. Presiden masih sama. Paling hanya catatan, waduh ini masukan dari menteri sana salah nih. Ini koreksinya ya. Paling itu ya yang saya tangkap ya. Kalau seandainya ya targetnya ini ternyata masukan-masukan atau evaluasi yang diberikan itu tidak mempengaruhi kebijakan publik sama sekali. Tetap aja polanya seperti sekarang. Bentuk lembaga, lantik pejabatnya, padahal anggaran undang-undangnya juga belum ada yang mengikuti. Nah, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman kabinet bayangan? Ya, jadi karena kabinet bayangan ini adalah salah satu di antara sekian inovasi gerakan masyarakat sipil begitu. Tentu kami akan istilahnya iterasi ya. Kita akan tes begitu seberapa efisien dan efektif langkah ini gitu. Kalau enggak ya banyak saluran. Kita akan bicarakan tentu apa langkah yang kita tempuh ke depan untuk
mengoreksi pemerintah gitu. Tapi saya rasa begini, pendulum kekecewaan publik itu nggak bisa dianggap enteng begitu kan. Kalau dia bergeser ke dalam kekecewaan yang makin lama makin besar gitu kan, publik ini semuanya, nggak cuma rakyat di bawah, tapi juga pengusaha begitu kan, tapi juga pasar juga bagian dari urusan publik gitu kan. Kalau itu semakin lama semakin pemerintah semakin buruk, itu akan semakin bergeser, itu tentu akan jadi resiko yang backfire buat pemerintah. Justru, mohon maaf, ini yang kami lakukan ya, kami nyebut kemarin, kami itu kawan tanding. Kawan tanding pemerintah. Kami ini menemani pemerintah gitu. Bukan lawan tanding. Bukan lawan tanding. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Kami kawan tanding. Kami ingin mengingatkan ini ada bahaya di depan. Karena kami ngerasa pemerintah hari ini tidak melakukan manajemen resiko yang baik dari semua yang mereka lakukan. Itu kalau loss terus untuk urusan program, urusan anggaran, nggak mendengar publik gitu kan, bahkan ngata-ngatain publik gitu kan, itu bisa jatuh tuh gitu kan. Jangan sampai, karena kita ngingetin nih sebelum ke situ, ayo kami bantu gitu. Jadi ketika pemerintah gagal melakukan manajemen resikonya sendiri, ayo kita bantuin gitu, supaya pemerintah bisa ngerem gitu. Kapan ngerem? Karena kan sekarang nggak ada yang didengar gitu kan. Nah, kami coba dengan cara yang baru, dengan speaker mungkin yang lebih keras gitu kan, dengan barisan yang lebih banyak dan lebih rapi gitu kan. Ibarat ngelawan Thanos nih, Avenger berbaris gitu kan. Ya udah, ayo kita ingatkan pemerintah dengan baik. Artinya gitu. Tidak akan memancing publik untuk turun ke jalan rame-rame bikin kerusuhan gitu ya? Enggak. Oke, terima kasih Mas Jilul telah hadir di Tutup Poin aja. Siap. Sobat Sindo, demokrasi membutuhkan penyeimbang yang sangat berani. Bukan sekedar pemain drama di atas panggung utama. Karena rakyat butuh bukti nyata. Saya Ika Kesuma. Saya Teguh Deha. Sampai jumpa.